pemuda remaja yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bersekutu dalam Tuhan Yesus melalui video online pada minggu pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih karena diberikan kesempatan oleh pengurus pemuda remaja untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Namun sebelum kita semua membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, membaca dan merenungkannya dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi. Kami datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya Bapa masih memberikan kesempatan buat kami untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, meskipun hanya sederhana, kami hanya melakukan melihat video online, biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, datanglah kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Sobat pemuda remaja yang kasih Tuhan, minggu pagi hari ini kita mengambil dari buku remaja Mei, minggu pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Namun, mari bagi sobat pemuda remaja yang sudah menyiapkan Alkitab, kita membuka Alkitabnya dari Daniel pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan 21. Mungkin ada, kalau tidak pakai Alkitab, mungkin ada yang handphonenya sudah diinstal Alkitab, boleh dibuka. Mari kita membacanya secara seksama. Saya akan membacakannya, sobat pemuda remaja menyimaknya. Alkitab kita memberikan judul Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang yang muda, yang tidak ada sesuatu yang cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakannya kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang yang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penyerang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan kepengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke dalam hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja.
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Sobat pemuda remaja yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini memberitakan tentang kisahnya Daniel selama masa pembuangan di Babel, di mana dia telah dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk dibawa menjadi pegawai istana. Dan selama proses menjadi pegawai istana, mereka harus menghadapi masa karantina, di mana dia harus makan makanan yang disediakan oleh raja maupun meminum anggur yang sudah disediakan raja. Dan juga mereka harus menerima ilmu pendidikan, pendidikan apa untuk mereka menjadi orang-orang pilihan raja, menjadi orang yang cerdas, menjadi pegawai istana raja yang cerdas dan sehat. Itu yang menjadi tujuan utama Raja Nebukadnezar. Makanya Daniel dan ketiga temannya itu menerima setiap ilmu pelajaran yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Namun ada satu yang tidak dituruti oleh Daniel. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan memakan makanan yang disediakan oleh raja maupun minuman anggur yang disediakan raja. Kenapa demikian? Karena dikisahkan pada saat itu makanan yang diberikan oleh Daniel dan ketiga temannya itu, para calon-calon pegawai istana ini yang di karantina ini, makanan daging yang dimakannya adalah makanan sisa bekas penyembah berhala. Kalau di sini disebutkan di situ makanan bekas sesembahan Babel. Makanan bekas sesembahan Babel itu buat Daniel adalah makanan yang najis. Tidak boleh dia makan maupun dia minum. Oleh sebab itu dia meminta kepada salah satu pegawai istana agar dia ingin makan sayur dan minum air saja. Apa yang dilakukan? Pegawai istana tadi sempat ragu. Kalau saya kasih kamu hanya sayuran dan minuman saja, nanti gimana kalau tubuh kamu menjadi tidak sehat karena tidak makan daging dan tidak makan anggur? Gimana nanti kalau saya dimarahin sama raja? Tapi apa kata Daniel? Ya cobalah kasih kami, saya dan teman-teman saya, sayur dan minum selama 10 hari. Nanti kamu lihat hasilnya. Kalau kami kelihatan lesu, tidak sehat, barulah kamu lakukan apa yang menjadi kehendak raja, yaitu makanan yang dilakukan kehendak raja. Namun apa yang terjadi, sobat pemuda remaja yang kasih Tuhan? Yang terjadi adalah Daniel dan ketiga teman-temannya ini kelihatan sehat, bahkan dia lebih pintar dari yang lainnya, kan? Di sini firman Tuhan berkatakan dijumpai oleh Raja Nebukadnezar bahwa Daniel dan ketiga temannya ini bahkan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. Ini karena Tuhan begitu mengasihi mereka, mengasihi Daniel dan tiga temannya. Karena Daniel tetap teguh bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan meminum anggur dan memakan makanan hasil bekas sembah dewa waktu itu, yaitu bekas persembahan dewa Babel. Nah, bagaimana dengan kita, sobat pemuda remaja yang kasih Tuhan? Di sini tema yang disampaikan yaitu mengenai belajar dalam proses dan berbaur tanpa melebur. Nah, sobat pemuda remaja yang kasih Tuhan, dalam kita masa muda saat ini, di mana dituntut oleh keluarga, dituntut oleh oleh orang tua untuk tetap menimba ilmu setinggi mungkin agar kalian tumbuh dewasa nanti bisa bekerja di tempat yang kalian butuhkan, kalian inginkan. Untuk itulah menimba ilmu dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan. Misalnya ada pemuda remaja yang saat ini mungkin harus pergi keluar kota untuk kuliah di luar kota sana, terimalah pendidikan ilmu yang di sana, pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh agar percaya yang diberikan orang tua tidak sia-sia, melainkan kalian belajar sungguh-sungguh, bersikap dewasa di sana, jaga diri kalian, tapi jangan menjadi belebur dengan keadaan yang kalian hadapi. Misalnya, karena jauh dari orang tua, mendingan aku nggak usah belajar lah, lebih enak main aja, tidak belajar sama sekali, menjadi orang-orang yang malas. Bahkan di sini malah kepercayaan yang orang tua berikan kepada kalian sia-siakan. Itu yang menjadi tidak baik, itu yang tidak diinginkan. Tapi tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh
dimanapun kalian berada. Timbalah ilmu setinggi mungkin, karena ilmu sangat dibutuhkan untuk masa depan kalian semua, agar kalian bisa bekerja di tempat yang kalian mau atau kalian kehendaki. Dan selain itu, kita diajak untuk berbaur kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin bagi sobat pemuda remaja yang saat ini mungkin harus tinggal ngekos di tempat kosannya, teman-temannya orangnya tidak seiman, tidak sama dengan kalian, misalnya mereka muslim. Nah, yang kebetulan saat ini nih bulan puasa, di mana sahabat-sahabat kita yang beda agama, yaitu orang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Kalian harus melebur berteman dengan mereka dengan satu keyakinan, membawa iman kalian bahwa kalian harus menghargai keberadaan mereka, harus tetap berbuat kasih kepada mereka dan memahami bahwa mereka sedang berpuasa. Jangan mentang-mentang kalian tidak berpuasa, kalian orang Kristen yang tidak berpuasa, melihat teman kalian yang yang berpuasa, dengan enaknya kalian makan di depan mereka, minum di depan mereka, bahkan ada yang rokok depan mereka. Itu tidak boleh, itu tidak baik, karena Tuhan menginginkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, bertoleransi dengan satu sama lain. Tuhan tidak menginginkan kita bergaul hanya dengan teman-teman kita seiman saja, tapi Tuhan menginginkan kita semua berbaur dengan berbagai aliran agama yang ada, tapi tetap membawa jati diri, lakukan perbuatan kasih dimanapun kalian berada. Jangan menjadi angkuh, orang yang tidak mencerminkan kasih dimanapun kalian berada. Itu yang diinginkan pada firman Tuhan pada saat ini. Sama seperti Daniel, dia pun harus mengalami pembuangan, dia harus menerima semua ilmu pendidikan yang harus dia lakukan, tapi dia tidak meninggalkan ajaran tentang firman Tuhan. Sama seperti semua sobat KDM, sobat pemuda remaja yang kasih Tuhan, dimanapun kalian menimba ilmu, orang tua sudah memberikan kepercayaan pada kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk berteman dengan siapapun, tapi jangan lupa lakukan perbuatan kasih dimanapun kalian berada, dan juga saling toleransi, dan jangan menjadi berlebur atau menjadi sama dengan mereka, melainkan tunjukkan jati diri kalian semua. Dengan demikian, orang-orang di luar sana bisa melihat, oh, orang Kristen seperti ini ya, menghargai, penuh toleransi, penuh kasih. Itu yang diinginkan buat sobat pemuda remaja sekalian pada saat ini. Baik, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, agar kalian pemuda remaja yang kasih Tuhan melebur, berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, memandang perbedaan agama, tapi tetap menjaga jati diri kalian, yaitu lakukan hukum yang paling utama yang Tuhan Yesus ajarkan pada kalian, yaitu berbuat kasih. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami datang ke hadirat kembali di pagi hari ini. Kami ingin menyampaikan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Meskipun apa yang kami lakukan cukup sederhana, kami tidak bertemu satu dengan yang lain, namun kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu sampai buat kami semua. Tuhan memberkati kami semua dengan keberadaan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, yang pada saat ini pemerintah kami sedang melakukan kebijakan yang terbaik untuk melawan virus corona yang terjadi, ya Bapak. Bila Tuhan memberkati pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, biar semua kebijakan yang mereka keluarkan itu sesuai dengan kehendaknya, Bapak. Kami juga berdoa untuk semua masyarakat yang terkena sekarang, para pasien yang terkena dampak virus corona ini, Tuhan. Tuhan berikan semangat buat mereka untuk mereka dapat melawan penyakit ini, ya Bapak, melawan virus ini, ya Bapak, dan mereka ada kesembuhan. Terlebih Tuhan untuk ada teman yang menghadapi ini semua, yaitu para tim medis, para dokter, para perawat, dan juga para ahli. Biar Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka juga kesehatan, memberikan juga mereka semangat untuk melawan penyakit ini, ya Bapak, mengobati para pasien yang ada. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk sobat pemuda remaja yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, mereka yang sedang mengalami ujian, mereka yang sedang mengalami ulangan, yang masih duduk di bangku sekolah tinggi, atau yang mereka yang sedang kuliah di luar kota,
kami tidak beribadah di gereja, namun Tuhan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi, melindungi kami semua ya Bapak. Dan Bapak yang penuh kasih, tidak lupa juga kami berdoa untuk pengurus pemuda remaja, baik dari Pak Makonya, Bapak Lode Sakti Bayit, Tuhan memberkati dan mengurapi beliau dalam setiap usaha dan pekerjaannya, beliau pun dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadinya, kita memberkati keluarganya juga ya Bapak. Berkati juga para pengurus ya Bapak, agar mereka tentunya tetap setia dalam pelayanan terhadap Engkau. Bapak yang penuh kasih, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus. Terus kami berdoa, dan kami pun akan menyempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus nantiasa ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, sama seperti Engkau mengampuni kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya sampaikan, mungkin ada tutur kata yang saya yang tidak berkenan, kiranya pemuda remaja dapat memaafkan saya, dan kiranya juga tidak bosan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kalian berada. Dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Apabila tidak ada kegiatan yang sangat penting banget, tidak perlu keluar, tetap di rumah saja agar suasana ini tepat berlalu ya. Jangan lupa berdoa biar kita semua terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.